siang Pak sama Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Selamat siang Pak, jelas Pak suaranya Pak. Ya. Iya Pak, perkenalkan saya Kevin dari PT Jin Magna Teknologi. Mungkin saya mau tanya Pak, teman-teman yang ikut discussing di meeting via Zoom ini dari departemen mana aja ya Pak ya? Jadi mungkin saya sekalian kenalan gitu. Banyak Pak, dari operasi, dari engineering dan maintenance Pak. Oh iya. Dengan Bapak siapa Pak? Kalau boleh tahu Pak, tadi kurang jelas soalnya kayaknya ada nge-lag di sini Pak. Dengan Komari Pak. Oh iya Pak Komari, salam kenal Pak. Iya Pak. Ini mungkin apa boleh saya tanya? Ini tadi kan, iya Pak, ini tadi kan saya undangannya kan jam 1 Pak ya. Iya Pak. Dan sekarang jam 1 lebih. Iya. Lebih 18 menit. Iya. Apa kita mulai aja Pak sambil menunggu mungkin yang lainnya menyusul gitu? Oh boleh Pak, ya. Kalau gitu saya mulai ya Pak presentasinya ya. Siap. Maaf Pak ya. Untuk jamnya nanti kita batasi juga Pak. Jadi jam 3 kita sudah selesai. Jadi mau ada presentasi, ya. Mungkin kita optimalkan Pak sebisa mungkin waktu itu dioptimalkan gitu Pak ya. Iya Pak, siap Pak Komari. Oke, saya mulai ya Pak presentasinya ya. Nah, selamat siang sebelumnya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya teman-teman dari PLTU Python Unit 9 untuk memenuhi undangan diskusi kami. Nah, jadi nanti saya akan berpresentasi mengenai masalah-masalah yang ditemui di Gearbox di Python Unit 9. Nah, mungkin sebagai hal dasar atau introduction-nya, saya mungkin jelaskan dulu kan fungsinya Gearbox utama itu memindahkan tenaga dan mengubah tenaga itu supaya dinamo bekerja. Otomatis ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Gearbox. Contohnya adalah pemeriksaan visual. Visualnya meliputi apa aja. Jadi visual itu bisa meliputi dari casing Gearbox itu dilihat pada saat di storage, misalnya pas Gearbox-nya tidak dipergunakan atau ada cadangan Gearbox itu, dilihat apakah ada mengalami keretakan, terus kemudian apakah ada karat yang mengganggu. Terus kita juga memperhatikan juga tidak cuma casing luarnya, tapi dalamnya. Jadi termasuk ke dalamnya itu planetary gear atau rotary gear-nya. Biasanya untuk perawatannya itu kan diberikan minyak pelumas atau anti-rustic oil itu. Pemberian minyaknya juga biasanya lebih banyak untuk mencegah karat yang terjadi. Kemudian ada pemeriksaan atau noise and vibration. Jadi pemeriksaannya ini biasanya apakah ditemukan atau didengar suara yang abnormal saat gearbox itu lagi dipergunakan. Nah biasanya jadi satu dengan vibration. Kenapa? Karena noise-nya itu bisa disebabkan oleh vibration yang tinggi dari gearbox tadi. Itu mungkin diakibatkan juga mungkin beban kerjanya dari mill yang membuat cepat ini mengalami high noise. Terus kemudian adanya temperatur yang tinggi atau high temperature di area gearbox tadi. Nah, saya akan langsung masuk ke intinya. Maaf, ini adalah contohnya. Jadi seperti yang tadi, ini pernah terjadi di PLTU Labuan, di IP, di mana ditemukan beberapa karat itu di casing gearbox-nya. Ini juga kita bisa lihat pada air breather-nya itu tidak ada cover penutup. Jadi ini bisa berpotensi menyebabkan adanya material asing masuk ke daerah air breather itu. Jadi ya cukup membahayakan untuk service life gearbox. Ini sebagai salah satu contoh untuk pengecekan temperatur, kemudian dan ini planetarinya, jadi diberikan minyak pelumas atau anti-rustic oil untuk perawatannya. Nah mungkin penyebab masalah kita akan langsung masuk ke inti poin diskusinya. Jadi masalahnya kemarin saya sempat tanya ke Pak Muhaimin sama Pak Andri, itu katanya mungkin ada pressure oilnya yang tidak tercapai padahal setting flow-nya sudah normal. Kemudian ada kontaminasi pada strainer, jadi ada ditemukan gram atau bubu besi tadi. Sama yang terakhir itu, nah kondisi bearingnya rusak atau itu mungkin bisa disebabkan atau menyebabkan juga high noise tadi terjadi. Kalau boleh tahu Pak, mungkin 3 masalah ini apa ada lagi gitu Pak?
kebetulan saya juga mengundang teknisi dari perusahaan kami yang ada di pusat gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan atau dipaparkan apa ada masalah lain lagi Pak di gearbox-nya gitu. Mungkin nanti ada sesi Pak dari teman-teman SO dari engineering mungkin akan memberikan apa foto-foto yang ada masalah sekarang di iya. Python 9 Pak. Siap, kalau gitu saya lanjut ya Pak. Oke. Untuk analisa dan solusi yang kami berikan, jadi 3 masalah ini nanti saya bagi dalam 2 analisis. Pertama dari analisisnya gearbox itu, jadi mungkin dari partnya gearbox ada yang mungkin diganti atau kemudian ada perawatan yang perlu dilakukan agar masalah tadi bisa diatasi. Kemudian dari segi cold mill analisisnya itu juga kita berikan, jadi mungkin kenapa bertanya-tanya, loh apa hubungannya sama mill sama gearbox? Kinerjanya mill itu menurut kami mempengaruhi karena sebagai contoh dasar jika terjadi beban pirates yang berlebih di area millset itu tadi kan, atau terjadi vibration pada jurnal itu kan, otomatis ampernya kan nggak stabil. Nah itu pengaruhnya langsung ke gearbox. Jadi itu makanya kita kaitkan juga dengan kinerja cold mill. Untuk masalah yang pertama, pressure oil tidak tercapai ini bisa terjadi mungkin adanya leakage atau kebocoran oli tadi. Nah, kebocoran oli ini macam-macam. Ini contoh ilustrasi saja. Jadi ada bisa kita lihat dengan ceceran oli di hosing gear tadi. Nah, biasanya ini terjadi seperti kebocoran oli ini dikarenakan ya gasketnya atau fungsi sealnya itu udah hilang, jadi terjadi kebocoran oli. Nah, biasanya ini juga yang menyebabkan pressure-nya tidak tercapai. Atau analisa lainnya adalah oil pump-nya itu tidak bekerja lagi karena sudah mencapai masa service life. Itu selain itu juga bisa jadi viskositasnya juga sudah tidak bagus lagi, jadi tingkat kekentalannya mungkin sudah hilang, jadi sudah encer, jadi pressure-nya itu bawahnya itu. Terus kemudian adalah adanya kontaminasi cold powder pada area ini, pada area oil station tadi. Jadi adanya kontaminasi tadi itu menyumbat dari jalan masuknya oli sehingga pressure-nya itu tidak tercapai, yang otomatis adalah volume oli dalam gearbox itu akan berkurang sehingga part dalam gearbox-nya itu lebih cepat aus. Faktor penyebab lainnya itu seperti saya bilang tadi, adanya fungsi seal yang hilang itu, baik gasket, o-ring, dan oil seal-nya ini mungkin sudah mengalami masa service life atau mengalami abrasi atau aus, fungsi seal-nya hilang itu karena high temperature tadi terjadi di area gearbox. Kemudian yang kedua, bisa jadi pada saat maintenance ada dilakukan penguncian nut sama housing-nya itu terburu-buru, jadi kurang seret atau tidak sesuai standar. Kita tahu mungkin waktu maintenance ada target waktunya, jadi biasanya mungkin dilakukan secara cepat atau mengejar waktu, jadi hal ini bisa terjadi. Yang ketiga tadi yang seperti saya paparkan, oil pump-nya itu tidak bekerja, mungkin harus dilakukan penggantian. Biasanya juga selain itu ada tingkat tekan oli juga diperhatikan atau viskositasnya itu. Terus kemudian terdapat kontaminasi dari cold powder tadi. Nah, kalau penyebab kedua adanya kontaminasi di strainer itu, biasanya kan gear kita tahu kalau sudah mencapai masa aus, mereka akan mengalami permukaannya seperti ini, posisinya mengalami abrasif. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa ada kontaminasi gram itu tadi jatuh ke aliran oli tadi dan mengganggu jalannya di strainer tadi. Ditemukan banyak bubuk besi. Biasanya bubuk besinya itu kan dia mengkilat-mengkilat itu Pak. Sedangkan kalau ada lelehan oli pada ininya, bukan lelehan oli, tapi kontaminasi cold powder itu dia hitam pekat di strainer tadi. Nah, maka daripada itu langsung saja ke solusinya. Untuk area gearbox itu kita melakukan, untuk masalah pressure tadi itu melakukan pengecekan berkala untuk gasket sama sealingnya tadi. Itu biasanya sebulan sekali atau 3 bulan. Based on experience kita itu nanti kita paparkan item mana aja sih, nanti saya ada di slide selanjutnya itu item mana yang wajib dicek seminggu atau sebulan bahkan setahun sekali, sama maintenance-nya juga ada tenggat waktunya. Terus pengecekan volume oli yang masuk, jadi volumenya itu apakah istilahnya bisa dilihat di flow glass itu yang di gearbox, apakah dia udah tercapai atau belum, atau terjadi seperti yang kasus ini kan volumenya nggak tercapai, mungkin pressure-nya kurang atau settingannya seperti itu atau ada gangguan lain. Viskositas dan kemurnian ini juga wajib diperhatikan, mungkin olinya juga
istilahnya harusnya diganti karena tingkat viskositasnya udah hilang, atau mungkin karena dia sudah tercampur bubuk besi atau material lain atau cold powder tadi, sehingga sudah nggak, istilahnya kandungan oilnya udah hilang, maka daripada itu harus dilakukan penggantian. Terus wajib juga ya pengecekan pada aliran sirkulasi oli. Jadi bisa dilihat nih Pak, alirannya itu apakah dia mengalami penyumbatan atau tidak. Karena biasanya kalau aliran olinya tersumbat di situ, otomatis pressure-nya tidak tercapai atau volume olinya tadi nggak masuk. Pengecekan filter oli ini juga wajib diperhatikan. Biasanya tiap 1000 jam atau 1000 jam itu dilakukan penggantian strainer atau filter oli tadi. Jika dirasa sudah kotor, biasanya dilakukan pembersihan dengan memberi semprotan tekanan angin pada strainer tadi. Untuk masalah kontaminasi gram atau ferrit, itu kita anjurkan misalkan pengecekan dulu pada gigi gearbox-nya. Bisa ditemukan nggak, maksudnya pada permukaan gigi itu tadi, apakah dia sudah mengalami part yang aus atau belum. Jadi jika ditemukan hal seperti itu, maka bisa dilakukan replacement, supaya kontaminasi tadi tidak dapat terjadi. Untuk formula analisisnya adalah, jadi menurut kami, jadi kalau ada kondisi peres berlebih atau istilahnya ada leakage pada cold powder tadi, itu mungkin diakibatkan oleh fan wheel atau bagian separator yang tidak berfungsi optimal. Maka dari itu cold powdernya bisa jatuh ke area gearbox dan menyumbat jalannya masuk pipa oli ke dalam gearbox tadi. Ini gambar cuma sebagai ilustrasi aja, jadi apa yang dimaksud dengan peres berlebih tadi Pak. Nah, untuk sarannya adalah kita untuk masalah powder leakage ini mungkin bisa dilakukan penggantian partner atau penggunaan improvement fan wheel dari separator tadi. Nah, itu hubungannya apa? Jadi kalau dengan melakukan improvement tadi, kita bisa mengoptimalkan weight speed-nya. Jadi proses separasinya jadi lebih baik. Kadang kan setiap PLTU kan pasti punya tonase yang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Jadi maka daripada itu kita perlukan juga DCS analisis sama laporan batubara terakhir. Jadi kita bisa menyesuaikan weight speed yang optimal serta gap tadi. Terus ini yang saya tadi maksudkan time schedule-nya itu termasuk di dalamnya item apa yang harus dicek dan jangka waktunya berapa lama gitu Pak. Ada dari ini, terus kemudian ada pengecekan juga maintenance seperti apa itu dilakukan sebaiknya beberapa bulan sekali atau setahun sekali atau 2 tahun sekali. Item atau schedule time ini kita ambil berdasarkan pengalaman kita pada KMP Flender ya Pak. Ini juga dipakai di gearbox merek lain juga. Karena ini cuma berkaitan dengan maintenance berkala sama item apa yang dicek. Nah, untuk masalah bearing rusak ini mungkin bisa mengakibatkan terjadinya high noise. High noise ini apa? Jadi high noise ini suara bising atau yang sangat mengganggu ketika dilakukan pengoperasian tadi. Biasanya juga disebabkan oleh vibration yang tinggi. Mungkin diakibatkan apa vibrationnya bisa tinggi? Mungkin atau atau kapasitasnya tadi masuk ke dalam dilakukan pengolahan tadi mungkin terlalu berat bagi gearboxnya tadi. Nah, contoh ininya lainnya, penyebab analisisnya yang bisa menyebabkan high noise ini, pertama, bearingnya rusak, atau kedua, pemasangan gear tidak center atau tidak sesuai. Jadi bisa juga mungkin dilakukan maintenance terlalu terburu-buru atau seperti apa dalam kondisi lapangan, makanya gearnya tidak center lagi. Atau bisa juga masa reserve. Jadi kita tahu setiap masa reserve dia kan akan mengalami pengikisan kepada roda gigi-giginya. Makanya bisa terdapat gap kecil. Dari gap kecil itu dia akan membesar sering berjalannya waktu. Maka dari itu gearnya bisa kocak, jadi bisa menyebabkan vibration yang tinggi juga. Solusi dari kami, mungkin ketika dilakukan maintenance itu lebih baik melakukan running test terlebih dahulu. Jadi running testnya seperti apa, nanti saya akan putarkan video seperti apa running test yang baik. Nah, jika terlalu dirasa vibration-nya terlalu besar, itu bisa dilakukan penggantian atau replacement pada vibration reducer di gearbox. Berikut saya akan putarkan dulu video mengenai maintenance-nya gearbox yang running test yang baik itu seperti apa. Karena yang sebenarnya yang baik itu dilakukan secara komputerisasi. Sebenarnya saya akan sharing.
Nah, pada bagian ini bisa dilihat, jadi dia akan menjelaskan yang komputerisasi itu istilahnya bisa menjelaskan bagian mana saja. Jadi contohnya mungkin ketika suhu pada oilnya itu sesudah dilakukan running test itu bisa dilihat. Jadi seperti ini ketika masuk ke loop oil cooler, terus ketika hasil ini suhunya ketika oilnya sudah masuk ke loop oil cooler tadi. Jadi istilahnya secara komputerisasi itu akan lebih memudahkan running test. Jadi kita bisa tahu istilahnya apakah benar ini sudah dilakukan pemasangan kembali dengan benar oleh gearbox tadi setelah di maintenance. Oke, saya akan kembali ke slide saya tadi. Setelah mengalami masalah tadi itu, sekarang kita akan masuk ke masalah temperatur tinggi. Jadi temperatur tinggi saya juga bahas kenapa, karena biasanya itu kan berkaitan langsung dengan penyebab lainnya kenapa fungsi sealnya itu hilang, jadi menyebabkan kebocoran atau leakage oil pada gearbox tadi. Nah, bisa jadi temperatur tinggi ini disebabkan karena loop oil coolernya itu tidak bekerja. Selain karena masa service life, biasanya dia juga mengalami kontaminasi. Contohnya di dalam, misalkan dalam satu pipa ini aja mengalami sumbatan, itu otomatis loop oil coolernya nggak bekerja. Jadi kenapa suhu di gearbox itu dapat tinggi. Nggak cuma loop oil cooler, jadi bisa juga ketika itu kondisi suhu di coil. Kita tahu kapasitas makin banyak atau makin besar, otomatis suhunya akan lebih tinggi. Jadi dipengaruhi juga kapasitas kuantiti sama tingkat kontaminasi tadi. Terus kondisi pirate itu juga berpengaruh. Terus kemudian adanya high vibration atau vibrasi berlebih pada bagian journal assembly. Nah, ini juga bisa terjadi karena ketika mengalami vibration yang cukup besar, itu akan mengacaukan arus listrik pada gearbox. Jadi gearboxnya itu akan bekerja lebih besar daripada biasanya. Hal ini yang menyebabkan kenapa temperaturnya bisa tinggi di gearbox. Oke, untuk solusi analisisnya di gearbox ini, itu bisa dilakukan penggantian loop oil cooler atau mencegah kontaminasi coil leakage. Itu bisa tadi melakukan pencegahan, misalnya menggunakan improvement fan wheel, atau kemudian dilakukan maintenance di mill secara berkala untuk mencegah hal tadi. Terus juga wajib memperhatikan kapasitas pengolahan batu baranya nih. Mungkin jika dirasa tonasenya terlalu berlebih, bisa mungkin dikurangi sekitar 10-15% untuk mencegah hal ini. Nah, untuk formula analisisnya secara garis besar itu kenapa bisa terjadi? Mungkin karena pares berlebih yang menyebabkan penumpukan tadi. Jadi kinerjanya gearbox itu jadi istilahnya 2 kali daripada biasanya. Jadi memunculkan apa yang kondisi dinamakan high noise dan vibration tadi. Dan kemudian imbasnya adalah temperatur tinggi pada gearbox. Jadi kita bisa memberikan solusi dengan menggunakan improvement part mill. Nah, kalau yang pada bagian vibration tadi, itu kita bisa paparkan bahwa ampere yang besar akibat dari vibration yang tinggi tadi menyebabkan temperatur gearbox naik. Oleh karena itu dilakukanlah mungkin improvement pada turunannya. Jadi kita tahu di mana PLTU Python Unit 9 kan SP 1163. Nah, kalau di situ mungkin jurnal turunannya masih menggunakan baut sebagai connectingnya. Itu kalau pada improvementnya kita samakan seperti 963, di mana langsung menggunakan sambungan secara di welding. Dimaksudkan dengan seperti itu lebih awet atau lebih cepat, lebih efektif untuk menahan getaran. Kemudian yang kedua adalah menambahkan vibration reducer. Jadi dengan penambahan vibration reducer ini istilahnya lebih efektif untuk menahan getaran yang mungkin bakal terjadi. Untuk kesimpulannya adalah mungkin secara dilakukan maintenance secara rutin. Untuk masalah pressure oli tidak tercapai itu mungkin diakibatkan adanya kontaminasi atau kebocoran oli tadi pada area gearbox. Kemudian untuk masalah bearing rusak itu atau noise dan vibration tadi itu mungkin karena misalignment bearing atau gear. Jadi antara bearing dan gear ini mungkin pemasangannya tidak sejajar sehingga menyebabkan kocak tadi. Atau masa service life pada bearing itu juga
sudah mencapai, jadi harus dilakukan penggantian bearing. Nah, maka dari itu dianjurkan bahwa setiap 4 sampai 5 tahun sekali itu setidaknya gearbox itu dilakukan maintenance total. Maintenance total ini dimaksudkan dilakukan pengecekan sistem oilingnya, terus kemudian mungkin di-adjust lagi beberapa gearnya, terus kemudian bisa dilihat atau di listing part-part mana saja yang mungkin harus diganti, mungkin pada gasketnya atau pada gearnya. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau ada masalah yang mau didiskus, silakan Pak. Tanya Pak, Ya. yang tadi untuk maintenance 4 sampai 5 tahun itu overall total lah Pak atau mayor Pak ya? Ya, Pak. Total Pak. Berarti 4 sampai 5 tahun harus overall total gitu ya? Iya Pak. Iya Pak, benar. Mungkin ada lagi? Mungkin saya Pak, nggak ada yang lain ya. Mungkin saya mau ini Pak. Pak. Iya. Ya Pak, mau sharing terkait permasalahan di unit kami ini dari ke 6 mil ini rata-rata untuk apa kandungan loop oilnya banyak FE-nya Pak. Nah kira-kira kalau dari best practice ataupun pengalaman teman-teman PT Jiangba ini ya, Jinbangda ini ya, ini kira-kira komponen atau part apa Pak yang biasanya ausnya itu frekuensinya tinggi? Oh iya. Dan perlakuannya seperti apa? Apakah dengan filtering atau apa sudah cukup untuk solve permasalahan tersebut? Baik Pak, saya keep dulu pertanyaannya. Mungkin ada lagi. Nanti saya akan jelaskan. Mungkin saya juga langsung sambungkan ke ini ya, ke teknisinya. Jadi ini saya juga sediakan translate-nya. Jadi mungkin akan dijelaskan langsung sama teknisi kami dari China ya Pak. Ini sebentar lagi ditranslatekan. Oke, betul. Ada izin tanya Pak? Pak? Izin tanya. Halo. Ya, halo Pak. Silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Terkait tadi kan bahwa pressure oli bisa nggak tercapai karena adanya kontaminasi di oli. Ini kan terkait dengan selain FE tadi, parameter yang mungkin bisa ditunjukkan adalah distribusi partikel atau particle count, Pak. Ya. Particle count. Nah, itu kira-kira cleanliness-nya atau particle count-nya itu untuk mil itu untuk gearbox ini berapa ya standarnya? Standarnya ya Pak. Iya. Oke, nanti saya akan sambungkan ke teknisinya untuk ditanyakan. Nanti mungkin lagi. Ya, selamat siang semuanya Kak. Saya Andi dari PT Jinbangda. Nah, ini untuk beberapa pertanyaan ya yang tadi dikatakan. Untuk yang pertama untuk yang kandungan ferit ya yang ada di dalam oli. Nah, sebenarnya ini kan kandungan ferit ini terjadi karena adanya pengikisan di dalamnya gearbox. Ya, Nah, jadi gear-gear itu mengalami pengikisan. Nah, yang menyebabkan pengikisan ini ada banyak faktor Pak. Jadi mungkin satu pada saat dia setelah dibongkar dia dipasang kembali, dia itu untuk gapnya jarak-jaraknya maupun center line itu
tidak sesuai dengan standar, sehingga pada saat dia beroperasi, pada saat dia berputar, dia akan mengalami benturan. Lama-lama dia akan mengalami pengipisan. Dan yang kedua untuk yang masalah cleanness ya, untuk yang di gearbox. Jadi sebenarnya untuk standarnya ini antara gearbox KMP maupun MGC ini ada sedikit perbedaan Pak. Nah, jadi untuk yang pertanyaan ini kami tidak bisa memberikan detailnya karena kita spesialisnya di KMP Pak. Tes. Ya silakan Pak. Jadi yang disampaikan Bapak tadi kemungkinan dari gearbox itu Pak ya. Tes. Tadi kemungkinan kerusakannya dari gearbox itu Pak ya. Betul, kalau seumpama ferrit, kandungan ferrit ini muncul karena adanya kerusakannya gearbox atau seperti apa ya? Maaf Kak, seperti apa Kak? Ya, kalau misalkan dari gearbox, kalau ada backlash, biasanya kan termonitor lewat data vibrasi ya Pak ya. Tapi di tempat kami ini vibrasinya normal, cuman ada kecurigaan aksial. Nah ini yang lama kami bongkar, ada beberapa yang mengalami keausan. Apakah dari pengalaman ataupun itu juga menunjukkan ke kandungan Fe tadi? Kalau boleh tahu untuk yang sepatunya Rastek, Pak. Ya, Pak, kalau boleh tahu untuk gearboxnya di Python 9 apa dulu pernah dibongkar ya Pak? Iya Pak. Oh, sudah pernah dibongkar ya. Jadi mungkin analisa kita ya Pak. Iya Pak Kom ya. Oke, sebenarnya untuk pembongkaran ini kita sarankan langsung aja Pak ke tim manufaktur yang bersertifikat resmi ya Pak, karena untuk gearbox ini di dalamnya itu banyak seal dan banyak gap yang harus dikejar. Jadi kalau seumpama pengejasannya itu tidak tepat ya Pak, otomatis memang mungkin vibrasinya tidak tinggi Pak, tapi mungkin ada tubrukan antara gear satu dengan gear yang lain. Tidak didengar Pak? Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Ini yang kasusnya di MIL C, di Lepoilnya. Ini ada WO-nya, yaitu pressure-nya MIL C itu drop hingga 0,8. Normalnya kan 1,5 Pak untuk pressure-nya. Untuk alarmnya 0,9. Ini udah alarm ini Pak 0,8. Untuk tripnya 0,7. Nah, permasalahan yang tindakan yang sudah dilakukan yaitu pemeriksaan pompa dan motor oil, pemeriksaan HE sudah, penggantian filter juga sudah, setting rally valve juga sudah, pengecekan putaran motor juga sudah, dan pengecekan flow meter juga sudah. Semuanya normal Pak. Tapi pressure-nya masih 0,8. Ini kemarin kita buka ada handhole Pak di gearbox-nya. Kayaknya ada permasalahan di ini Pak, bearing truss-nya. Ini yang MIL C Pak. Untuk selanjutnya yang MIL E, kalau MIL E tasnya beda Pak. Untuk filternya yang loop oil MIL E sisi timur atau sisi barat sama Pak. Cepat high untuk DP filternya. Ini tuh tindakan yang sudah dilakukan yaitu pemeriksaan pompa dan motor oil, pemeriksaan HE, penggantian filter dan pembersihan tangki dan penggantian oli. Ini hasil pembersihan tangki Pak, banyak gramnya tadi sesuai yang disampaikan Pak Ali tadi Pak.
Seperti ini fotogramnya, Pak. Kemudian kita sudah punya gearbox, Pak, Milse yang dulu tahun 2018 kalau nggak salah itu diganti. Yang ini yang rusak tadi Milse yang baru, Pak. Yang pertama tadi. Ini kita bongkar yang ex gearbox Milse. Ini udah apa ini? Bearingnya udah aus ini, Pak. Sama ini di dalam gearbox ini kotor. Sementara seperti ini, Pak, kondisi saat ini. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kevin atau Pak Andri. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak sudah share untuk masalah ya Pak. Jadi kalau ini saya lihat untuk di pembongkaran gearbox X Milse ya Pak, itu kalau dilihat dari truss bearingnya itu dia juga sudah mengalami seperti gesekan ya. Jadi ini kalau analisa kami Pak, ini dia sudah tidak di posisi center Pak. Jadi dia mengalami gesekan dengan tutupnya gearbox ini, casingnya. Dan yang kedua itu kan juga banyak kontaminasi dengan powdernya. Untuk umur gearbox ini sendiri sudah berapa tahun ya Pak? 6 tahunan. Belum pernah dikirim ke manufaktur untuk di maintenance total begitu belum ya Pak? Selama ini hanya ganti oli dan cleaning di area reservoir tanknya Pak. Di oil tanknya ya. Mungkin kalau saran saya Pak, ini kan memang gearbox sendiri dia itu juga kayak mobil ya Pak. Jadi dia setiap berapa tahun sekali dia memang harus di maintenance secara total. Dan kalau dilihat dari kondisinya ini memang sudah harus di maintenance secara total sih Pak. Ini yang di Mil E juga 6 tahunan juga ya Pak? Kalau mulai tahun 2012 ya sekarang sudah 8 tahunan Pak. Coba Pak untuk dikoordinasikan dengan timnya dari NGC ya Pak untuk maintenance total. Karena umumnya sih memang umurnya gearbox itu 4-5 tahunan. Ini bisa bertahan 6 tahun ini cukup bagus ini Pak. Jadi mungkin yang bisa kami bantu untuk solving problemnya ya Pak, itu kontaminasi yang di powder ini, cool powder. Untuk jalur masuknya ini, coba nanti kita akan discusskan, kita akan buatkan proposal secara resmi. Karena banyak sih yang bisa mengakibatkan powder ini masuk ke dalam area gearbox. Kalau untuk pemeriksaan koplingnya masih berjalan dengan sempurna atau ada problem begitu Pak? Kalau koplingnya sebagian ada yang Pak diganti karena mengalami keausan. Coba nanti berdasarkan permasalahan yang ada, coba nanti kita akan membuatkan proposal ya Pak. Ya Pak. Mungkin ada problem lain Pak yang bisa di-share. Pak Andri, untuk finance Pak Andri. Ya. Untuk finance yang tidak tercapai biasanya apa yang perlu diperbaiki Pak Andri? Finance untuk tool outlet Pak. Pak,
untuk fineness yang di Python untuk yang ukuran 200 mesh itu kurang lebih berapa persen ya Pak? Andi yang biasa ngukur. Ya Pak, untuk tes terakhir itu mil yang bagus itu kalau nggak salah mil apa? Mil A. Mil A. Yang lain itu mil A sama mil A sama saya lupa Pak. Intinya mil A. Terus yang lain itu yang bagus itu pun nilainya sekitar 7. Kalau yang lain di bawah 70%. 70% sekitar ya, 60-an lah Pak. Oke. Iya. Jadi untuk masalah fineness ini Pak, ada beberapa faktor Pak. Yang pertama itu yang pasti di classifier blade. Itu kita juga harus dilakukan pengecekan. Yang kedua di segi fan wheel, dan untuk pengaturan gap antara ball sama grinder. Tapi yang utama itu di classifier blade sama di fan wheel-nya Pak. Ini kita dulu ada Pak, kebetulan di Indonesian Power ya Pak, di Labuan. Jadi waktu itu finance-nya dia juga tidak sampai sekitar 40% di 200 mesh. Jadi itu kondisinya parah. Setelah kita rekomendasikan juga beberapa suggest untuk tim mereka, terakhir finance-nya justru lebih tinggi daripada standar. Itu naiknya bisa tinggi, hampir 80. Tapi kita tidak merekomendasikan finance yang 200 mesh itu terlalu tinggi Pak. Karena kalau persentasenya terlalu tinggi itu juga tidak baik. Karena sebelum dia masuk ke furnace, cool powder-nya sudah kebakar. Jadi ini kebetulan Pak, di sini ada tim kita dari PIC-nya Labuan ya Pak Erik. Dia mungkin bisa sedikit share ya untuk yang masalah finance ini ya. Ini sih masuknya di sini tapi aku nggak bisa rekam, soalnya nggak ada izin. Sini tadi kan pakai HP Liquander itu sih, pakai laptop terus diskon. Ditunggu sebentar ya Pak untuk materi presentasinya, bentar lagi akan ditampilkan bentar Pak. Apa PPT-nya sudah bisa terlihat Bapak-Bapak? Halo? Tes. Ya Pak, bagus Pak. Oke. PPT-nya sudah bisa kelihatan ya Pak ya? Bisa Pak, jelas. Oke, jadi ini kebetulan topiknya saya yang bawakan soalnya masih hangat Pak. Ini beberapa masih di akhir tahun lalu sih Pak. Ini kita ada proyek di PLTU Labuan punya Indonesia Power. Jadi kalau kita ngomongin tentang coal finance Pak, mungkin saya bisa ngasih beberapa faktor yang umumnya menyebabkan kekurangan coal mill saat separasi yang menyebabkan coal finance-nya tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai user ya Pak ya. Jadi banyak sih Pak, tapi yang umumnya yang paling sering berpengaruh yang pertama pasti dari segi
classifier-nya, Pak. Nah, dari segi classifier itu entah itu, jadi classifier itu umumnya kita melihat masalahnya umumnya ada dua, Pak. Yang pertama kita lihat secara visual blade-nya itu sudah aus atau belum. Umurnya normal pasti 3 tahun, 4 tahun udah harus diganti, Pak, blade-nya. Dan kami sarankan saat penggantian blade serantai-rantainya itu juga sekalian diganti aja. Soalnya kadang kalau dipaksain yang lama dipakai bisa dilepas, nggak bisa dipasang lagi gitu. Terus yang kedua, kadang seperti di PVC ini ada ini, Pak, ya, lever untuk adjust ini. Nah, harus sering-sering diperiksa, Pak, apakah saat levernya digerakkan, blade-nya juga ikut gerak. Nah, kadang kerusakannya di situ. Nah, satu itu kan classifier ya, Pak, ya, mungkin saya jelasinnya banyak banget. Yang kedua, yang paling sering adalah keadaan apakah gapnya antara roller dan apa bilangnya ball liner ya, bull ring, apakah itu sudah sesuai standar? Standarnya 12 ya? Standarnya sekitar 12, Pak. Nah, jadi banyak sih faktor lain, misalnya screening batubara ya, kadang tuh ada batubara masuk udah masih bongkahan gede. Nah, itu saya nggak bahas lagi. Terus keadaan springnya sebelum mill operasi, balik dari overhaul operasi, apakah sudah di-adjust preloadnya jadi 4280 PSI, volume udara, dan jenis batu bara, moisture-nya, itu semua sebenarnya berpengaruh sama nanti finance itu istilahnya hasil dari hasil separasinya mill itu seperti apa. Itu secara kasarannya seperti itu, Pak. Nanti mungkin ini proposalnya mungkin saya bisa share aja ya, Pak, sekalian ya. Ya, Pak, monggo, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, istilahnya ini yang mau didiskus lagi, Pak, mungkin dari segi gearbox atau mungkin dari formilnya. Ya, Pak. Gimana, Pak? Ini, Pak, ada pertanyaan lagi untuk ke Cibangka mumpung masih ada waktu. Ya, Pak, tadi saya sudah sempat discuss juga dengan tim engineering kita ya, untuk masalah kok bisa itu powdernya itu masuk ke dalam gearbox. Nah, gearbox itu di bagian atas itu dia ada yang kita kasih nama upper flange. Nah, jadi upper flange ini dia pasti memiliki gap dengan gearboxnya. Jadi itu kan fineness-nya batu bara itu sangat kecil. Ada yang 200 mesh, ada yang 100 mesh. Nah, kontaminasi itu sebagian besar terjadi masuknya melalui upper flange-nya gearbox. Ya, Pak, setuju, Pak. Mungkin dari teman-teman ada lagi, Pak, yang mau disampaikan atau yang mau didiskusikan. Gimana, Bapak-bapak? Ada yang perlu tanyakan lagi? Kalau sudah nggak ada, dicukupkan aja, Pak. Iya, Pak. Pak Andri, Pak Kevin. Ya, Pak. Ini sepertinya teman-teman sudah jelas ini kayaknya, nggak ada pertanyaan lagi. Oh, iya, Pak, baik. Mungkin ya, terima kasih, Pak, waktunya. Dan ini juga tadi saya tajakan jam 3, ternyata belum jam 3 sudah selesai. Itu aja dari saya. Terima kasih atas pemaparannya dari PT Cibangka. Mungkin tadi dari Pak Kevin yang buka mungkin bisa ditutup, Pak. Atau juga ada saran dari Cibangka ke UB John Python? Iya, Pak. Mungkin ini, Pak, sekedar promosi. Jadi timnya kita selama masa pandemi ini kan memang tidak bisa bisnis visit nih. Jadi kita mungkin user itu via meeting Zoom seperti ini.
Sama kita ada online di sosial media. Mungkin teman-teman sekalian mungkin ada Instagram, itu bisa di-follow Pak, di Cimbangta Teknologi gitu Pak. Ini promosi aja sih Pak, sosial media kita. Sama di LinkedIn kita juga ada sih Pak. Gitu. Kita juga akan sharing. Di situ kita juga akan sharing mengenai tips dan triknya. Misalnya Parex berlebih itu gimana tips-triknya, terus harus di-improve apa partner yang terkait gitu Pak. Mungkin bisa di-follow. Sama mungkin saya minta dokumentasi sih Pak, bisa dinyalakan video kameranya untuk foto bareng sebentar aja gitu Pak, untuk dokumentasi. Oke, boleh minta teman-teman yang lain mungkin bisa dinyalakan mungkin Pak video kameranya. Oke, baik. Kalau gitu saya tutup. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak-Bapak sekalian dan meluangkan waktu untuk diskusnya. Terima kasih. Mungkin next-nya juga kalau ada diskus lagi atau webinar mungkin bisa ikut Pak. Karena kita kemarin tahun lalu juga ngadain webinar sama teman-teman dari PJB lain juga banyak ikut gitu. Mungkin teman Python 9 unit 9 ini mungkin ke depan juga mau ikut juga bisa Pak. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau jika ada salah kata ya Pak ya. Secara tidak sengaja gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mbak, terima kasih Pak Maudiri. Terima kasih. Terima kasih. Izin live Pak ya. Iya Pak, silakan. Mari, makasih Pak.